Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan takdir kita lagi untuk berjumpa di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita bertemu lagi di majelis Ramadhaniyah yang ditayangkan di channel-channel ataupun di sosmed yang insyaallah akan ditayangkan setiap sebelum berbuka puasa. Dan meskipun kita tidak bisa bertemu, akan tapi insyaallah keberkahan yang ada di dalam majelis seperti biasa tidak akan berkurang. Dan salawat serta salam atas junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mengikuti beliau, baik dalam cara sunnahnya ataupun cara berfikirnya ataupun segala cara apapun itu. Dan tak luput juga hormat al-faqir kepada beliau ad-da'ilallah Abu Ya Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid mata'anallah bituli hayati al-syarifah, dan kepada beliau Al-Ustadz Ahmad Haidar bin Muhsin Al-Haddar yang beliau selaku daripada Mudir Ma'had Darul Hamid dan selaku juga sebagai dewan guru daripada Majelis Darun Nadir Al-Barakat. Mata'anallah bituli hayati al-syarifah. Semoga beliau semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan beliau di dalam belajar dan mengajar, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan beliau dalam dakwahnya. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat majelis Ramadhaniyah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan rahimakumullah. Hadirin, pentingnya kita untuk mencari ilmu, pentingnya kita untuk mencari yang namanya sumber daripada ilmu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang mana hadis ini telah masyhur atau tidak asing lagi untuk kita dengarkan, yaitu yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun likulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya fardhah, fardu bagi setiap umat muslim. Di sini Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau menggunakan kalimat al-muslim, bukan al-mu'min ataupun at-taqi, yang mana artinya setiap muslim, yaitu setiap orang yang masuk Islam, bukan orang-orang yang beriman. Karena kenapa Nabi Muhammad memfardukan yang namanya mencari ilmu? Karena agar umat muslim dapat mengetahui Tuhannya, dapat mengetahui Robnya, dapat mengetahui segala apapun yang berada di tengah-tengahnya ataupun yang bersangkut paut dengannya. Tidak usah jauh-jauh. Terkadang kita keluar dari rumah kita sendiri, kita di depan jalan, di depan rumah kita ataupun di dalam tetangga kita, bahkan di dalam keluarga kita lihat perbedaan orang yang mencari ilmu dan orang yang tidak mencari ilmu. Kita lihat orang yang tidak mencari ilmu dan kita lihat juga orang yang mencari ilmu. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang mencari ilmu di dalam pandangan zahirnya saja, ketika kita melihat mereka, beliau-beliau, hati kita merasa sejuk, terasa ayem, terasa adem, tentrem. Dan ketika kita melihatnya, kita teringat kepada Allah dan kita teringat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang tidak mencari ilmu, kita lihat mereka seperti kita melihat wajahnya seperti kita sumpek, seperti kita melihat mereka seperti tidak betah, meskipun wajahnya berseri-seri dalam pandangan zahir mata manusia biasa, mata zahir pandangan awam. Wajah mereka berseri-seri, putih, bersih,
Akan tapi ketika dia tidak memiliki ilmunya, Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu ataupun santri, mereka melihat orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang jauh dari Allah, mereka melihatnya tidak betah, sumpah melihat mereka. Maka itu kita carilah ilmu, meskipun carilah ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kenapa Nabi Muhammad SAW menggunakan kata negeri Cina? Bukan kita harus mencari ilmu di negeri Cina, akan tapi karena di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman itu negeri Cina itu negeri yang sangat jauh. Akses jalan untuk menuju ke negeri tersebut sangatlah sulit. Karena itu Nabi Muhammad SAW menggunakan kalimat bisin sampai ke negeri Cina. Dan ini hadis kita dapat artikan bahwasannya kita bisa mencari ilmu meskipun itu jaraknya jauh, beribu-ribu kilometer. Jauh, harus menyeberangi yang namanya adalah lautan, yang samudra yang sangat dalam, harus menyeberangi antar negara. Akan tapi kita mencari ilmu, akan tapi orang yang bersemangat mencari ilmu tidak akan terpatahkan semangatnya. Sebagaimana kita mendengar kisah-kisah para ulama as-salihin, ulama il-khair, beliau mencari ilmu bukan hanya di satu tempat, akan tetapi beliau mencari ilmu ke berbagai tempat. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mencari ilmu. Ketika beliau telah mumpuni ilmunya di Mesir, beliau ambil semua ilmunya di Mesir, beliau berpindah ke negeri Hijaz, beliau berpindah lagi ke negeri Palestina, beliau berpindah lagi ke negeri Arab, beliau berpindah lagi ke tempat-tempat yang lainnya untuk mencari ilmu. Dan merugi, sungguh merugi orang yang tidak mencari ilmu, karena ketika dia tidak mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencelakainya. Dan ketika kita mencari ilmu, ketika kita mendapatkan semangat, janganlah kita patah semangat dalam semangat tersebut. Tambahkanlah semangat kita untuk kita mendapatkan semangat yang baru dan kita mendapatkan ilmu juga yang baru. Karena seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dia melakukan 3 hal. Itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah, yang kedua adalah semangat berikhtiar, berusaha mencari, dan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa jadinya kalau seseorang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, dan manusia tersebut dia tidak bisa beribadah kepada Allah, dan dia jahil akan hal ibadah tersebut. Bahkan ada ulama berkata, barang siapa yang dia melakukan suatu amal peribadah akan tapi dia tidak dibarengi dengan ilmu, maka tertolak baginya. Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan bahwasannya mencari ilmu itu lebih afdol daripada seluruh ibadah. Meskipun ibadah faraid atau ibadah faraid, apalagi ibadah nawafil ataupun sunnah, mencari ilmu lebih afdal. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ketika engkau sedang belajar ataupun mengajar dan terdengar suara azan, maka lanjutkanlah dalam belajar dan mengajar tersebut. Dan ketika kita mencari ilmu, maka kita juga harus ketika kita mencari ilmu dan kita mencari guru, maka lihatlah sanad guru tersebut. Jangan kita asal main.
yang namanya adalah main mencari ilmu tanpa kita melihat guru. Kita lihat guru pertamanya dari sanadnya. Sanad beliau, apakah beliau tersambung kepada Nabi Muhammad ataukah tidak. Kalau sanad guru tersebut samar, maka tinggalkanlah, carilah guru yang sanadnya memang jelas tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada ulama berkata, man laisa lahu sanad fala dinatalah. Barang siapa yang tidak ada sanad, maka tidak ada agama baginya. Dan ada ulama yang berkata, barang siapa yang tidak memiliki sanad, maka dia akan berkata sesuai apa yang dia kehendaki, tanpa adanya peraturan, tanpa adanya batasan. Sebagaimana dikisahkan viral baru-baru ini, ada orang yang dia berceramah di atas panggung. Dia menggunakan pakaian serba pink, bahkan imamahnya pun pink, dan menggunakan lipstick, dan dia berbicara seperti halnya perempuan yang berbicara. Hal ini karena dia tidak melihat sanad gurunya, dia tidak melihat apakah gurunya memiliki sanad yang jelas atau tidak. Dan ini adalah untuk kita para pencari ilmu, khususnya untuk santri. Ketika kita mencari ilmu, maka tanamkanlah niat yang baik, tanamkanlah niat untuk membersihkan diri, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa dan raga. Karena ketika kita salah untuk mencari, ketika kita salah berniat, maka kita besarnya akan, ketika kita telah melalui yang namanya waktu demi waktu, kita akan merasakan bahwasannya niat yang kita tanami salah. Dan orang yang salah niat, dia juga tidak akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berniat baik. Dan maka dari itu, kita untuk para santri khususnya tanamkanlah niat yang baik. Dan niat yang terbaik itu adalah lillah, li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebarkanlah ilmu apa yang datang kepada kita, apa yang kita dapat, karena Nabi Muhammad SAW sil walau kana ayah, sampaikanlah ilmu meskipun hanya seayat. Dan para ulama mengungkapkan di dalam lisannya para ulama, man yatlubul ilma wa amila bih sa'ida man talabahul ilma wa amila bih. Sungguh beruntung barang siapa yang dia mencari ilmu dan dia mengamalkannya. Karena ketika kita mengamalkan ilmu, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Dan selain daripada itu, ilmu-ilmu apa yang kita telah pelajari, kita akan lebih mengerti, kita akan lebih ibaratnya murojaah kembali ilmu apa yang kita telah dapati. Dan para ulama tidak hanya sampai di situ, mereka mengungkapkannya, mereka melanjutkan perkataannya, wasyakiya man talabahu wa lam ya'mal bih, dan celakalah barang siapa yang mencari ilmu dan dia tidak mengamalkannya. Dan Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, beliau menyatakan orang yang mencari ilmu, orang yang alim, akan tapi dia tidak mengamalkannya apalagi menyebarkannya, maka dia akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Pada itu semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Fathul Arifin, Futuhul Arifin, pembukanya orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada orang-orang yang membuat kita lalai dalam ilmu kita, orang-orang yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang membuat kita lalai dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan kita kepada orang alim, orang yang mengamalkan ilmu dan dia menyebarkannya, yaitu adalah para ulama, para habaib, para kiai yang ada di masa ini.
dan ulama yang khair. Semoga kita jadikan orang-orang yang memiliki ilmu dan kita dijadikan ulama yang khair oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak berkenan untuk disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir tolab halal, tolab ridho, dan Al-Fakir di sini bukan untuk semata-mata Al-Fakir lebih tinggi. Justru Al-Fakir di sini menasihati agar antum-antum semua kaum hadirun agar tidak menjadi seperti Al-Fakir yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.